Sifat ma'ani ini itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, sifat ma'ani ini ada 7. Ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Yang pertama adalah sama. 2 basor. 3 kalam. 4 ilmu. 5 kodrat. 6 irodat. 7 hayat. Jadi ruh ini dikatakan rahasia Allah karena ruh itu sebenarnya adalah sifat Allah. Maka yang mendengar itu bukan ruh itu yang mendengar. Yang mendengar itu adalah si sama. Yang melihat itu bukan ruh, akan tetapi yang melihat itu si basor. Yang berkata itu bukan ruh, yang berkata itu si kalam. Yang hidup itu bukan ruh, yang hidup itu adalah si hayat. Kalaulah itu adalah rahasia Allah itu sifat Allah itu tiada lain adalah dirinya sendiri, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku itu, kata Allah. Tiada lain adalah aku. Akunya siapa Bapak Ibu? Itulah akunya Allah. Rupanya diri Bapak Ibu ini adalah setetes dari sebuah lautan saja. Ini kias. Contohnya, nah ini Bapak Ibu, contoh ini lautan. Lalu kita ambil gayung. Kemudian gayung itu kita ambil air yang ada di lautan ini. Nah ini dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, air yang ada di dalam gayung ini samakah dengan air yang ada di dalam lautan ini Bapak Ibu? Sama. Kenapa dikatakan sama? Karena dia itu terbit daripada lautan ini. Diambil dari sumber yang sama. Kalaulah diambil dari sumber yang sama, terbit dari diri yang sama, maka air yang ada di dalam gayung ini disebut namanya bahagian daripada lautan itu. Bahagian daripada lautan itu tiada lain, itu adalah air laut itu sendiri. Ini yang Allah maksud, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada aku. Kenapa Allah mengatakan diri Bapak Ibu, alam ini sesuatu itu dikatakan bahagian daripada aku? Karena Allah lah yang benar-benar wujud. Wujud Allah itu mutlak. Mutlak itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu belum dikatakan mutlak dia, masih ada pembandingnya. Inilah yang Allah maksudkan itu, la ilaha illahu. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada ilah melainkan dia. Itu maksudnya tidak ada alam, tidak ada sesuatu melainkan dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain pada hakikatnya tidak pernah ada. Yang ada semata-mata itu hanya Allah semata. Itu maknanya. Kalau Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, maka hanya dia satu-satunya, selain dirinya nggak pernah ada. Disitulah letaknya. Siapa yang telah mengenal akan ketunggalan Allah, siapa yang telah mengenal akan wujud keesaan Allah secara mutlak, disitulah Bapak Ibu mampu mengenal akan diri Bapak Ibu yang sebenarnya, bahwa diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Akan tetapi Bapak Ibu tidak boleh mengaku-ngaku Allah, tak boleh ingin jadi Allah, tak boleh pula merampok hak Allah. Jadi belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid bukan mengaku jadi Allah. Tidak ada pengakuan di situ. Kalau tidak ada, apa maknanya? Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid
untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada semata-mata hanya Allah seorang saja, Bapak Ibu. Disinilah letaknya Bapak Ibu telah memurnikan akan wujud keesaan Allah itu secara mutlak. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu esa, esa itu tunggal. Maksudnya hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada diri. Situlah esanya itu. Ya, makanya wajib kita untuk mengenal Allah tadi itu, wajib kita mengenal diri tadi. Siapa yang kenal dirinya? Disitulah dia bisa mengenal akan Tuhannya. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada insan. Sekarang kalau Allah sudah nyata menjadi rahasia diri insan, tidak perlu Bapak Ibu mencari-cari Tuhan. Tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Tuhan, karena Tuhan yang Bapak Ibu itu sudah menjadi rahasia diri Bapak Ibu sendiri. Untuk mengenal akan diri Allah, kenalilah diri sehingga kita paham bahwa diri kita inilah kenyataan untuk memenang nyatanya akan rahasia dirinya di situ. Itu rahasianya. Jadi meniliknya ke dalam, bukan keluar. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Inilah yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Balil insanu ala nafsi basira. Aku inilah sebenarnya yang melihat pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau kita mau memikirkan akan rahasia wujud nyatanya Allah, disitulah kita mengatakan di hadapan Allah bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Inilah diri kita itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalimat ini mudah disebut Bapak Ibu, enak didengar tuh. Ya, tapi kadangkala tanpa kita sadari kita sudah memperolok-olok Tuhan. Di mana letaknya memperolok-olok Tuhan tanpa disadari? Kita sudah mengatakan tidak ada dayaku ya Allah, tak ada upayaku ya Allah, melainkan hanyalah kudrat dan iradatmu ya Allah. Itu yang kita sebut. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, kita pula yang merasa diri kita ini punya kudrat dan iradat. Itulah namanya orang yang memperolok-olok Tuhan itu. Ya. Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita ceritakan, kita mesti mengenal dan memahami siapa sebenarnya yang la haula wala itu, siapa pula yang illa billah itu yang sebenarnya. Itu tiada lain nyatanya akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan itu, siapa yang telah mengenal akan dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Kesimpulannya, siapa yang sudah sadar nih, sudah sadar bahwa dirinya itu tiada, tahu dia, sadar dia, paham dia bahwa dirinya itu tiada, sadar dia bahwa dirinya itu adalah tuli, sadar dia bahwa dirinya itu adalah buta, sadar dia bahwa dirinya itu adalah bisu, sadar dia bahwa dirinya itu bodoh, sadar dia bahwa dirinya itu lemah, sadar dia bahwa dirinya itu papa, sadar dia bahwa dirinya itu mati. Sadar itu. Ketika itu Pakot arof-arabahu. Ketika itulah dia bisa paham dan kenal akan Allah, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud itu. Nah, Allah lah yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar ada. Jadi Allah itu yang sebenar-benar wujud, yang sebenar ada. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang ada, Allah itulah yang sebenar-benarnya yang mendengar, Allah itulah yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Itulah maknanya. Jadi rupanya mengenal Allah itu paling mudah, betul Bapak Ibu. Jalannya ya mengenal diri tadi. Itu syaratnya.
Nah, kalau kita sudah paham mengenal Allah itu betul-betul sudah nyata pada insan. Insan inilah wujud nyatanya memandang rahasia diri Allah. Maka ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, jangan sekali-kali membayang-bayangkan Allah pula di aras lagi, di langit lagi. Jangan direnung-renung Allah. Tak jadi diangkat Allah. Batal juga lagi. Angkat ajalah tangan itu sebagai Allahu Akbar. Kena memandangnya ke sini Bapak Ibu. Itulah letaknya inni wajahtu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Untuk memandang wajahnya Allah, pandang kepada wajah insan. Wajah insan itulah nyatanya wajah Allah itu. Ya. Untuk memandang wajahnya Allah, pandang kepada wajah insan. Insan itu yang diri Bapak Ibu nih ha. Karena wajahnya Bapak Ibu itu, itulah nyatanya wajahnya Allah. Ini bahasa Ustadz dengan bahasa kias, lihat. Walaupun kita dikatakan orang kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun orang mengatakan diri kita ini insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Orang dan insan itu, itulah kenyataan nyatanya diri Allah. Karena Allah lah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud Bapak Ibu. Nah, itu memahaminya. Ya, bukan Ustadz mengajari Bapak Ibu menjadi Tuhan, bukan. Yang Ustaz ajarkan, kenalilah Allah yang bersifat wujud. Kenali pula bahwa kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, sejak Allah itu memperkenalkan dirinya, sejak itulah kita tidak pernah ada itu. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada, itu ngaku-ngaku itu. Ya, itu nggak boleh ada pengakuan di situ. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, syarat amal soleh itu ikhlas. Makna ikhlas itu adalah murni. Ikhlas ini maknanya murni. Makna murni itu ya bahwa ibadah kita itu betul-betul ditujukan hanya untuk Allah semata. Jangan beribadah itu karena surga. Jangan beribadah itu karena pahala. Siapa yang beribadah karena surga, siapa yang beribadah karena pahala, yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah surga dan pahala itu, apakah itu yang dikatakan Allah? Tidak. Kalau tidak Allah, lalu surga dan pahala itu apa namanya? As-sailah. Surga dan pahala itu kan bukan Allah. Kalau bukan Allah berarti apa? Makhluk. Reward. Kan gitu tuh. Pemberian upah. Makanya siapa yang beribadah kepada yang bukan Allah, ya, maka itu yang katakan syirik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, carilah pemilik surga, cari pemilik pahala. Cari pemilik dunia, cari pemilik akhirat. Siapa pemilik dunia, akhirat, surga dan pahala Bapak Ibu? Adalah Allah. Kalau kita sudah mendapatkan pemilik surga, dunia dan akhirat, yaitu Allah. Karena Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat, Allah yang punya pahala, Allah yang punya surga. Maka pasti Allah berikan kepada kita ini kemuliaan dunia, kebahagiaan akhirat. Allah beri kita ini namanya surga dan pahala itu. Karena Allah sebagai pemilik segala-galanya itu. Ini pingin masuk surga, tapi pemilik surga tak pernah ditemui. Jadi masuk surga-surgaan namanya nanti. Itu begitulah ibadah itu betul-betul murni. Tidak ada yang kita tuju melainkan hanya Allah semata-mata. Ini yang pertama, ikhlas itu. Jadi ikhlas itu tidak ada lagi terpandang wujud yang lain, tidak ada lagi tertilik diri yang lain, melainkan hanya Allah semata. Kalau ibadah kita sudah ikhlas Bapak Ibu, disitulah ibadah itu akan memunculkan rasa nikmat, rasa rindu, rasa bermanja-manja dan asyik bersama Allah itu. Itu ikhlas tuh. Jadi jangan beribadah itu ingin mengharap upah dan untung. Jangan bernegosiasi, jangan kita berdagang dengan Tuhan. Ya, jangan berdagang. Makanya Nabi mengatakan laulan naru masajada lillahi sajidun,
Kalaulah neraka tidak diciptakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang mau sujud kepada Allah. Kenapa ada orang yang mau sujud kepada Allah? Karena neraka diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Daripada masuk neraka, lebih rancak beribadah. Daripada masuk neraka, lebih rancak beribadah. Berarti ibadah yang dia kerjakan itu di bawah bayang-bayang ancaman azab dan siksa neraka. Kan daripada masuk neraka, cara sholat lah ya. Coba kalau neraka tak ada. Neraka tak ada, ya kan? Pasti ogah dia itu. Berbuat itu. Ndak pun sholat awak neraka kan ada dah. Tapi kena neraka ada, akhirnya lain namun mengerjakan sholat tadi itu. Itu tak ikhlas namanya. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir. Terakhir. Ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak berdasarkan tuntunan aku, maka amalannya itu adalah tertolak. Jadi solat kita itu mesti merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu memandang, melihat akan aku solat. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau tiga ini sudah terpenuhi pada diri kita, insya Allah dikatakan amal soleh itu. Kalau kurang salah satu, menjadi amal salah dia. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, jangan kamu berbuat syirik kepada aku. Nah, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, tinggal 5 menit lagi. Sekarang kita buka tanya jawab saja. Ada mau nanya Bapak Ibu? Silakan Pak, silakan Pak. Coba Bapak. Terima kasih. Maaf. Ya. Oh, mursyid. Bahwa ulama mursyid itu adalah ulama yang sangat langka. Iya. Dan bahkan di Indonesia ini tidak banyak yang mursyid. Iya. Jadi kita alhamdulillah termasuk ulama yang mursyid itu adalah nama atau nama jabatan misalkan status bapak mursyid terutama. Iya. Ulama mursyid langka tapi memang ada Bapak Ibu. Mencari dan menemuinya ya lebih sulit daripada menemui para nabi dan para rasul. Allah menjelaskan begini Bapak Ibu, sebelum Ustaz antarkan Pak ya. Nah, karena mursyid itu hanyalah sebagai status saja. Allah bilang begini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti dan cari olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Jadi wajib Bapak Ibu mencari, mengikuti orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, yang telah berlikok kepada Allah, yang telah bermusyahadah kepada Allah, itu adalah para nabi. Itu adalah para rasul. Habis masa para nabi dan para rasul, itu adalah masa sahabat. Habis sahabat itu adalah tabi'in. Habis tabi'in itu adalah tabi'ut tabi'in. Habis itu baru dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama itu dikatakan warasatul anbiya, pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga ulama itu dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan pewaris nabi karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah tentang tauhid, memurnikan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi ulama yang kita cari itu Bapak Ibu adalah ulama betul-betul pewaris nabi dan pewaris Allah. Bagaimana cara kami menemui mereka ya Rasulullah? Kalau engkau telah tiada, apa kata Rasul? Syaratnya ada 3. Apabila engkau lihat wajahnya, maka mengingatkan engkau akan Allah. Melihat wajahnya saja, ingat kita akan Allah.
Apabila engkau dengarkan kata-katanya, kalamnya, nasihatnya, bertambah ilmu engkau tentang pengenalan dan pemahaman engkau terhadap Allah. Apabila engkau lihat sifatnya, kelakuannya, perangainya, mengingatkan engkau, mempersiapkan bekal untuk menghadapi akan kematian engkau. Siapa mereka? Boleh jadi itu mertua kita, boleh jadi itu menantu kita, boleh jadi itu adalah ayah kita, boleh jadi itu adalah suami kita, boleh jadi itu adalah imam kita, boleh jadi itu adalah guru dan ustadz kita. Karena mereka tidak pernah memiliki ciri-ciri yang khusus, ya. Karena memang rahasia dirinya itu disembunyikan oleh Allah. Makanya Ustaz katakan, mencari seorang wali yang mursyid lebih sulit daripada mengenal dan menemui seorang nabi. Ya, kalau nabi jelas Bapak Ibu, Allah yang memberitahu. Makanya beriman kepada nabi, ya, maka kita selamat. Tapi tidak yakin, tidak beriman kepada nabi, kafir kita. Yakin kepada seorang wali tidak bertambah iman Bapak Ibu. Syiah itu wali mursyid. Yakin Bapak Ibu, tidak bertambah iman Bapak Ibu. Tidak yakin Bapak Ibu Syiah itu enggak wali, tidak pula kita kafir. Ini saya ulang lagi, pahami pelan-pelan. Yakin Bapak Ibu Syiah itu wali, tidak bertambah iman kita. Tidak percaya kita, tak yakin kita Syiah itu wali, tidak menjadi kafir kita Bapak Ibu. Cuma ilmu yang kita dapatkan, kalau memang dia itu adalah seorang waliullah, tidak ada barokahnya itu isinya itu Bapak Ibu. Tak ada barokahnya. Makanya wali mursyid itu adalah orang yang senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk bisa kita usul kepada Allah. Tapi seorang wali mursyid Bapak Ibu tidak pernah dia mengatakan dirinya wali mursyid. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya wali mursyid belum tentu juga dia adalah wali mursyid. Oleh karena itu tidak ada ngaku-ngaku situ. Ustaz ulang lagi. Seorang wali mursyid tidak pernah dia mengatakan dirinya wali mursyid. Orang yang tidak mengatakan dirinya wali mursyid belum tentu juga dirinya itu wali mursyid. Karena sesungguhnya yang wali mursyid secara makna hakikat itu tiada lain adalah Allah. Apa kata Allah? Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka beruntunglah dia. Dialah orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu sehingga dia mengenal akan aku. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku sesatkan, tidak aku beri dia hidayah dan petunjuk, kemanapun dia pergi mencari seorang guru, mencari seorang tuan imam, untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tidak ada seorang manusia yang mampu dan bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia. Karena yang dikatakan wali mursyid itu adalah Allah. Allah itulah yang wali mursyid. Allah waliul lazina amanu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah waliul mu'minin. Allah waliul muttaqin. Allah waliul muhsinin. Allah lah wali bagi orang yang beriman, Allah wali bagi orang yang bertakwa, Allah wali bagi orang yang berbuat baik. Kalau Allah itu adalah wali, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dialah yang akan mengeluarkan kegelapan yang ada dalam hati manusia, lalu dimasukkannya nur ke dalam hati dan jiwanya itu. Ketika itulah seorang hamba mampu merasakan hidup bersama Allah itu. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan mursyid itu hanya status saja, nama saja. Nah, Ustadz sendiri tidak berani Ustadz mengatakan diri Ustadz mursyid Bapak Ibu. Ya, nggak boleh pengakuan. Kenapa? Karena diri Ustadz nggak pernah ada. Kalau Ustadz mengatakan diri mursyid, itu udah ijab dan itu batu licin tuh Bapak Ibu. Saya siapnya tergelinci itu. Ya, ini yang berbahaya nih. Nggak ada pengakuan-pengakuan itu mungkin Pak. Tapi dalam hal pembelajaran yang tidak apa-apa. Ya. Karena waktunya ada terbatas, Ustaz antarkan sampai Bapak Ibu nih ya. Yang penting sebelum mati wala bisa berjumpa Tuhan, itu yang perlunya itu mah. Jadi berjumpa Tuhan itu di mana, setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kalau lah mati sangsaro nyawa beko. Tahu sangsaro? Alai. Ini buka surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dia lawan tersesat.
yang tersesat. Jadi buta yang dimaksudkan itu Bapak Ibu bukan buta mata zahir yang di kepala nih, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maknanya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, pasti di waktu matinya dia nggak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di luar daripada dirinya. Berarti menemui Allah, bermusyahadah dengan Allah itu adalah di dunia sebelum mati. Nah, kalaulah mati tidak dugununya. Makanya orang yang mati belum tentu dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Saya ulangi, orang yang meninggal dunia, berpisahnya ruh dari jasad ini belum tentu dia bisa berjumpa Allah kalau di dunia dia tidak mengenal Allah itu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menemui seseorang kalau seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu dengan Allah kalau Allah yang kita temui itu kita tak mengenalnya, hanya sebatas mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama itu. Ini Bapak Ibu ya. Sekarang ada lagi pertanyaan? Isa ada masuk nih? Udah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz minta maaf Bapak Ibu ya. Karena cara penyampainya terlampau laju. Ustaz terburu-buru waktu nih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan pemahaman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa memahami ya bahwa diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billah, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Yakini, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat sampai datangnya ajal kematian kita itu. Kalau kita tolak Bapak Ibu sebagai penutup, kalau kita tolak, kita ingkari bahwa memandang nyatanya Allah itu pada diri kita tolak, apa jawaban Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Lain enggak tahu artinya tuh? Tahu artinya itu enggak? Kalau enggak tahu diterjemahkan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah, tak yakin dia akan kenyataan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada dirinya, dan tidak yakin dia berjumpa dengan Tuhannya, tak yakin, ditolaknya. Fahabitat a'maluhum, aku batalkan amalnya. Nol, amal ibadah kita tuh nol. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat nanti Allah tidak akan pernah memperhitungkan amal itu karena amalnya sudah menjadi batal dan kosong itu. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan Allah terima ibadah dan ketaatan kita. Yang penting Bapak Ibu yakin istiqomah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan bimbing dan tuntun kita sampai habisnya usia umur kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.